Pak Noval ada waktu nggak Pak? Wah, ada apa nih Bu Lala? Kebetulan saya sedang tidak ada waktu mengajar Bu Lala. Wah, alhamdulillah sekali nih Pak. Iya Pak, saya mau berdiskusi sebentar mengenai pembelajaran saya. Oh, boleh Bu. Ada apa emang Bu? Oke Pak, boleh kita duduk di sebelah sana dulu Pak, biar lebih ringan pembicaraan kita. Oke Bu. Ini Pak, jadi saya melihat ke anak-anak nih Pak. Jadi terlihat pembelajaran matematika ini semakin rendah motivasi anak-anak. Saya pun juga agak bingung perasaan pembelajaran saya sama saja dengan pembelajaran sebelum-sebelumnya. Tapi kok motivasi anak dalam belajar semakin hari semakin rendah? Apa mungkin saya yang salah atau mungkin anak yang sedang kurang sehat atau mungkin metode yang saya gunakan kurang menarik ya Pak ya? Mungkin bagaimana ya Pak ya untuk motivasi belajar matematika supaya bisa semakin meningkat? Karena memang anak-anak berpikir bahwa matematika itu lebih monoton terhadap angka dan rumus. Dan mungkin bisa dikatakan matematika itu pelajaran yang agak sulit. Jadi motivasi anak pun semakin menurun. Wah, iya Bu. Saya sempat tuh Bu mendengar juga selintas pembicaraan siswa mengenai pelajaran matematika yang dia rasa semakin kesini semakin sulit. Kira-kira apa ya Bu masalahnya? Iya sih Pak, memang sih beberapa kali dalam pembelajaran tuh siswa sering bertanya, "Bu Lala, untuk belajar matematika rumus ini buat apa sih Bu dalam kehidupan sehari-hari? Ini untuk apa sih Bu? Mengapa kita harus menggunakan?" Sepertinya siswa lebih tertarik terhadap keterkaitan penggunaan rumus dan angka yang saya pelajari. Kira-kira dalam pelajaran olahraga sebagai bahan referensi saya, itu ada tidak ya Pak hubungannya dengan matematika? Oh, sangat erat Bu kaitannya antara olahraga dengan matematika. Saya ambil satu contoh saja Bu, dalam cabang olahraga sepak bola Bu. Pelatih sekarang ini sudah canggih Bu, memiliki teknologi untuk mendetek para atlet untuk mengetahui Bu denyut nadi atlet itu berapa dan kecepatan rata-rata atlet itu berapa. Nah, sehingga menjadi acuan para pelatih untuk membuat program latihan yang lebih baik, Bu. Oh, berarti benar ya, Pak ya, hambatan-hambatan yang terjadi dalam pembelajaran matematika itu siswa lebih menginginkan untuk apa sih mereka mempelajari matematika. Jadi mereka bukan hanya sekedar ingin mendapatkan rumus, angka, ataupun nilai dari saya. Jadi mereka lebih ingin tahu buat apa mereka belajar di sana. Mungkin tadi yang salah satu referensi dari Bapak ya, Pak, tentang keterkaitan pembelajaran olahraga bisa menjadi referensi pembelajaran saya ke depannya atau mungkin dengan pelajaran-pelajaran lain ya Pak ya. Jadi peluang pembelajaran bermakna dalam matematika bisa saya munculkan dengan baik dan anak-anak akan lebih termotivasi dengan baik ya Pak ya. Iya, Bu. Saya pun dulu berpikiran seperti itu, Bu. Pada saat saya menjadi siswa, saya berpikir pembelajaran matematika kok hanya hafalan rumus dan angka ya. Ini untuk apa gitu, Bu. Nah, kira-kira Bu, langkah-langkah apa yang bisa memotivasi anak dalam pembelajaran matematika ya Bu menurut Ibu? Langkah-langkah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oh iya Pak, mungkin langkah-langkahnya saya bisa mengundang guru-guru tamu atau guru-guru yang ada di sekolah ini sehingga siswa bisa menghubungkan pembelajaran matematika dengan kehidupan nyata sehingga mereka bisa memaknai bahwa matematika itu adalah hidup, bukan hanya sebatas nilai, sebatas rumus, dan sebatas angka ya Pak ya. Iya Bu, wah benar sekali tuh Bu. Dengan cara memanggil expert atau orang tua murid bisa berbagi pengalaman baik. Oh iya Bu, kebetulan saya ingat deh Bu, orang tua si Riko itu kebetulan bekerja di BPS. Bisa tuh Bu menjadi referensi untuk menjadi guru tamu Bu. Oh, iya iya iya, benar ya, Pak. Terima kasih nih, Pak. Nanti mungkin saya akan mencoba berdiskusi dulu dengan Riko mengenai
kesempatan orang tuanya untuk menjadi salah satu guru tamu dalam pembelajaran saya BPS, berarti bisa berhubungan dengan statistik ya, Pak. Nanti saya coba deh komunikasi dengan Riko. Oh iya, tapi kan Riko itu orang tuanya bekerja. Kira-kira apa ya? Oh iya, berarti saya bisa menggunakan pembelajaran dengan metode luring dan daring. Jadi ketika guru tamu yang tidak memiliki kesempatan waktu banyak untuk menjadi pemateri di pelajaran saya bisa saya lakukan secara vikon ya Pak ya. Jadi Nah, benar-benar anak berada di dalamnya. iya benar Bu, jadi kan untuk zaman sekarang itu sudah canggih ya Bu ya. Jadi kita bukan hanya untuk luring, namun bisa daring pun bisa dengan teknologi yang ada. Nah Bu, setelah langkah-langkah yang tadi sudah Ibu tetapkan, komitmen apa nih Bu yang Ibu akan lakukan dan siapa saja Bu yang akan dilibatkan dalam perencanaan yang Ibu telah tetapkan tadi? Oke. Komitmennya yang pasti saya akan berusaha buat melakukan pembelajaran secara kehidupan nyata yaitu konseptual yang mungkin akan mengundang guru-guru tamu bisa secara luring atau daring dan tentunya pasti saya akan melibatkan yang pertama pasti kepala sekolah ya Pak. Saya harus izin dulu dengan Hmm. kepala sekolah karena kan sifatnya ini memasukkan orang luar lain ke dalam sekolah sehingga harus ada perizinannya dan mudah-mudahan kepala sekolah bisa merespon baik atas ide saya dan langkah-langkah pembelajaran saya ini. Dan kedua, mungkin selain orang tua, saya bisa melibatkan alumni atau masyarakat di sekitar nih Pak yang berhubungan dengan pelajaran matematika, misalnya pegawai tambang, pegawai bank, ataupun mungkin dengan pegawai BMKG karena berbicara tentang peluang tuh bisa saya gunakan. Terus untuk kedepannya mungkin saya bisa mengimbaskan ke guru-guru lain bahwa pembelajaran-pembelajaran ini bisa kita kondisikan ke dalam kehidupan nyata supaya motivasi belajar siswa yang menjadi hambatan buat saya, yang menjadi masalah buat saya dalam pembelajaran bisa menjadi solusi terbaik juga untuk pelajaran-pelajaran lain ya Pak ya. Wah, hebat sekali Bu Lala. Jadi bukan hanya tadi tuh orang tua Riko yang bekerja di BPS, bisa juga dengan alumni yang di bidang lain seperti tadi yang Ibu sampaikan di BMKG, di mana lagi tadi Bu Lala? Di Di bank Pak, di BMKG, di bank, bank. Nah, di itu jadi ada tambang. referensi lain sehingga anak-anak itu ternyata oh matematika itu dekat loh dengan kita. Ya, semangat ya Bu Lala, semoga apa yang telah Bu Lala rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Iya, mudah-mudahan Kepsek juga merespon baik ya Pak, karena saya Iya benar. melibatkan pihak lain nih, lain di sini nih, dan yang pasti yang terutama adalah saya bisa menumbuhkan motivasi belajar anak dengan ide-ide dan langkah baru saya nih setelah berdiskusi dengan Bapak dan mendapatkan sedikit pencerahan. Sebelumnya terima kasih banyak nih Pak, saya jadi mendapatkan pencerahan dan saya menemukan ide-ide baru dari hasil diskusi kita. Terima kasih banyak ya Pak. Oh iya Pak, Sama-sama Ibu. sebentar. Saya ada tamu nih sepertinya tadi dari piket. Saya keluar dulu ya Pak. Terima kasih banyak Pak Oke Ibu. Noval. Baik.